Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Tio di serial belajar fungsi Excel. Topik kali ini adalah tentang fungsi sum, cara pintar. Sum adalah fungsi penyuluhan yang umum, banyak orang pasti gunakan fungsi ini. Tapi saksikan dari awal sampai akhir, karena kita bisa tunjukin tips dan trik yang membuat Anda tidur lebih nyenyak. Oke? Jangan lupa like dan share, karena tipsnya pasti bermanfaat buat yang lain. Seperti biasa, yang mau tanya, sharing, atau curhat boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, yuk belajar bareng. Oke, fungsi sum ini saya ambilkan dari website supportnya Microsoft. Jadi kita lihat di sini fungsi sum ini berlaku di semua versi Microsoft yang masih ada sekarang, yaitu Microsoft 365, 365 for Mac, Excel for Web, Excel 2019, 2016, 2019 for Mac, Excel 2013 sampai yang paling lama 2007. Oke. Nah, fungsi sum ini dia menjumlahkan nilai. Anda bisa menjumlahkan nilai individual atau nilai satu sel yang direferensikan, sel yang ditunjuk, yang dirujuk, atau satu range, satu area dari sel atau kombinasi dari ketiganya. Nah, kita lihat di sini sum ini bisa menjumlahkan dari A2 sampai A10. Jadi kolom A row 2 sampai kolom A row 10. Terus menjumlahkan dari area A2 sampai A10 dan C2 sampai C10. Ya, kita tunjukkan aja nanti, tapi sebelumnya kita masuk ke sintaksnya dulu ya. Sintaks itu adalah susunan penulisan fungsi yang benar supaya fungsi bisa dijalankan oleh sistem. Di sini sintaks dari sum itu adalah nomor satu ya, nomor satu, koma, ini tanda kurung kotak ini artinya opsional ya, boleh ada boleh enggak. Nomor satu, nomor dua, titik-titik. Oke. Nah, coba lihat di sini ya, keterangan argumen number 1 ini dia required, jadi harus ada. Jadi tidak ada sum yang tanpa ada argumennya. Jadi paling tidak minimal satu aja ada. Nah, ini adalah angka pertama yang kita ingin tambahkan. Seperti contoh 4, di sini ada B6, ada range dari B2 sampai B8. Dan ketika kita tambahkan argumen berikutnya, koma, maka argumen berikutnya adalah opsional. Boleh ada, boleh enggak. Dari number 2 sampai number 255. Jadi ada total argumen bisa sampai 255 argumen. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contoh penggunaan fungsi ini ya. Kita bisa menjumlahkan dari sum angka-angka secara individual seperti ini. Ya, hasilnya akan ketemu 10. Atau kita bisa jumlahkan satu range di 5 sampai di 8, hasilnya ketemu 18. Atau kita bisa jumlahkan satu sel dan satu range dan satu sel campuran ya, atau di sini dan angka 10, hasilnya 28. Itu cara penggunaan dari fungsi sum. Jadi ini adalah argumen yang tadi number 1, number 2 sampai 255 argumen. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, which one A, lost my contact. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan mengapa kita menggunakan sum. Kenapa tidak penjumlahan biasa aja? Oh, emang ada penjumlahan biasa? Ada. Caranya adalah pakai simbol operator plus ya. Pertama adalah untuk menghindari kesalahan typo, kesalahan ketik ya. Kita coba praktekkan. Kalau kita punya angka yang isinya seperti ini, kita bisa aja menjumlahkan, contoh nih ya, kita bisa menjumlahkan dengan cara demikian, 25628 sekian, 48 tambah 25 tambah
Hasilnya pasti ketemu ya. Tapi ketika angkanya meragukan atau angkanya kita tahu salah di suatu tempat, kita akan memeriksa satu bar ini satu persatu, dan itu kesulitan karena tidak ada penanda pemisah ribuan, yang ada hanya pemisah desimal. Bayangkan kalau angkanya lebih dari 10 angka, jadi kita periksa sampai ke belakang. PR ya. Oke. Nah, daripada menggunakan cara ini, kita bisa aja masukkan angka-angka yang mau kita jumlahkan tadi ke dalam satu sel. Ya. Lalu kita ketikkan formulanya sum. Ketika ada sesuatu yang mau kita periksa, ya kita tinggal periksa per sel ini. Nah, tujuannya itu untuk menghindari kesalahan ketik. Tujuan berikutnya adalah menghindari error yang berupa error value ya. Ini maksud error value itu seperti ini. Kita lihat di sini ada data 1, data 2, data 3. Di mana di sini ada penjumlahannya yang rumusnya adalah D plus E plus F. Jadi kolom D tambah kolom E tambah kolom F itu masuk ke kolom G. Nah, ketika kita menjumlahkan menggunakan tanda penjumlahan operator plus ya. Di sini D5 plus E5 plus F5. Ini plus ini plus ini. Oke, D5 plus E5 plus F5. Nah, ketika kita menemukan bahwa ada satu data itu tidak berupa angka, maka dia tidak bisa dihitung. Hasilnya error value. Karena di sini ada 5 plus A plus 3. Tidak apple to apple, mana ada huruf A ditambah 5 tambah 3 ketemu berapa kan? Nah, beda kalau kita menggunakan sum. Kalau kita gunakan sum, kita lihat di sini. D6 plus E6 plus F6 kita rubah menjadi sum D6 sampai F6 range-nya. Maka dia akan mengabaikan huruf A. Langsung yang dijumlahkan adalah yang bisa dijumlahkan 5 dan 3 dijumlahkan ketemu 8. Itu untuk menghindari error value, makanya kita pakai sum. Sehingga kalau data ini suatu saat bisa berubah-ubah ya, itu nggak ada masalah, perhitungan tetap bisa dijalankan. Oke, berikutnya yang berikutnya adalah menghindari error referensi ketika kolom atau baris dihapus. Seperti apa contohnya? Kita lihat di sini ada data 3 ini terdapat angka 3 nih ya, angka 3. Kalau dilihat bahwa 4 plus 2 plus 3 ini ketemu 9, di sini juga sama nih, 4 plus 2 plus 3 ketemu 9, cuman bedanya yang formula ini menggunakan plus, yang formula yang bawah menggunakan sum. Bayangkan kalau kolom M ini kita hapus ya, kita delete. Nah, 3-nya hilang, dan kita lihat yang menggunakan formula sum langsung terupdate jadi 4 plus 2. Tapi yang menggunakan formula operasi plus, dia menjadi D7 plus E7 plus error referensi karena sel yang dituju udah dihapus. Oke, itu adalah untuk kegunaan sum untuk menghindari error referensi. Nah, yang terakhir adalah untuk mengupdate perhitungan ketika kolom atau baris disisipkan. Nah, ini penyisipan. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini kalau kita misalnya menyisipkan satu data. Jadi dari D1, D2 plus D3 ya, dan di tengah-tengah 2 dan 3 ini kita mau sisipkan. Ya, kita lihat di sini 4 plus 2 plus 3 9, 4 plus 2 plus 3 9 sama, bedanya ini sum. Yang bawah sum, yang atas pakai plus. Ini kita sisipkan satu kolom dan kita masukkan satu nilai, insert satu nilai 4. Kita lihat bahwa di sini formula sum otomatis langsung melibatkan 4 ini sebagai termasuk dalam perhitungan, sehingga otomatis terupdate penjumlahannya, tidak menjadi 9 lagi tapi menjadi 13 kan, ditambah 4. Sedang formula operator plus dia tidak mengupdate, jadi 4 tidak dimasukkan. Otomatis Anda tidak bisa menyisipkan di tengah-tengah ini kalau menggunakan plus.
Anda harus mengadit sendiri manual. D7 plus E7 plus F7, jadilah hasilnya benar. Oke, itu adalah tujuan kenapa kita menggunakan sum. Jadi ada empat tadi. Pertama, untuk kesalahan ketik, menghindari kesalahan ketik. Yang kedua, menghindari error value. Yang ketiga, menghindari error referensi. Yang ketiga, untuk mengadit perhitungan secara otomatis ketika kolom dan baris disisipkan. Ya, paham ya? Oke, nah sekarang yang terakhir ini adalah tips dari saya untuk membuat desain laporan ya. Ini sekedar best practice aja. Kita di sini punya laporan penjualan, ada PC kantor terdiri dari item I3 sampai I9, ada PC gaming, dan ini juga ada angkanya ya, Januari sampai Desember penjualannya sekian-sekian. Oke, kalau kita menggunakan sum dengan cara satu nih ya, kita jumlahkan aja. Ini juga kita jumlahkan. Oke, sorry, harusnya tadi disiapkan di awal. Saya punya laporan dengan metode yang kedua, sama bentuknya, cuma ada sedikit perbedaan. Ada dua laporan, yang cara satu dengan cara dua hasilnya sama ya, 80 endingnya. Suatu saat dalam laporan ini berkembang nih, kita ada penambahan item di PC gaming. PC gaming ini ada satu item lagi yang kita tambah lagi. Misalnya ada item baru namanya PC gaming i11. Ini prosesor yang belum pernah ada nih, i11. Nah, kita lihat di sini jumlahnya tidak ngupdate langsung. Karena apa? Karena kita menambahkan satu row ya. Karena kita menambahkan satu row, otomatis formulanya harus kita rubah dulu nih. Kita lihat bahwa formula ini tidak memasukkan yang insertion penyisipan yang di bawah. Oke, yang bawah ini kita harus edit seperti ini ya, edit range-nya. Seperti kita copy sampai ke semua formula, karena semua formula terdampak. Oke, setelah itu baru kita lakukan lagi formatting. Ini kita merge lagi, ini kita rubah lagi ya. Nah, sehingga ketika ada penambahan item, kita melakukan beberapa penyesuaian formula, penyesuaian format. Bandingkan dengan laporan dengan cara yang kedua. Yang cara kedua nih kita lakukan sama nih, ada penambahan PC gaming i11. Nah, ini kita copy nih ya, copy, kita insert. Nah, selesai. Bagaimana bisa seperti itu? Karena kuncinya adalah formula sum yang saya gunakan itu menyertakan satu kolom kosong, satu row kosong di atas, satu row kosong di bawah ya. Ini kalau saya besarkan, row-nya saya besarkan nih. Nah, ini sebenarnya saya menyediakan satu space kosong yang tidak ada itemnya, tidak ada nilainya juga. Dan di bawah juga demikian, saya sediakan space kosong yang tidak ada item maupun nilainya. Dan formulanya adalah dari space kosong ke space kosong ini. Jadi yang akan dijumlahkan adalah yang di tengah-tengah. Otomatis ketika saya saya menyisipkan satu item di bawahnya, formulanya langsung ikut. Karena kita menyisipkan bukan di bagian akhir, tapi di bagian tengah-tengah, di bagian yang sebelum kosong. Nah, ini lebih memudahkan saya untuk menambahkan item, dan mungkin ini Anda bisa gunakan di laporan-laporan yang Anda pakai di tugas sehari-hari. Oke, itu adalah tips untuk video kali ini. Oke, saya rasa untuk formula sum, fungsi sum dengan cara pintar Anda bisa saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Silahkan like dan share, karena saya yakin ini pasti bermanfaat buat yang lain. Juga silahkan komen kalau mau berbagi, mau tanya, atau mau curhat. Oke, whatever. Silahkan subscribe kalau ingin mengikuti video-video selanjutnya. Oke,
See you next video. Bye bye.